Untuk mencapai target produksi minyak dan gas bumi, jangka panjang di tahun 2030 dan persiapan strategi produksi di tahun 2021, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengidentifikasi dan berupaya mengatasi tantangan agar target produksi yang ditetapkan dalam Long Term Plan LTP 1 juta BOPD ataupun pencapaian target produksi tahun 2021 terrealisasi. Kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS produksi dan eksplorasi meminta dukungan pada proses perizinan yang masif, juga percepatan komersialisasi agar pengembangan lapangan dapat segera dilakukan dan transformasi yang dilakukan dengan cepat. Pada tahun 2021, pemerintah telah menetapkan target lifting minyak sebesar 705.000 BOPD dan gas sebesar 5.638 juta standar kaki kubik. SKK Migas dan KKKS sepakat mengusahakan produksi migas nasional tahun depan tidak mengalami decline sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan. SKK Migas bersama KKKS diharapkan bekerja lebih keras mengingat saat ini kondisi masih belum kembali normal. Usaha yang lebih besar tentunya sangat dibutuhkan untuk dapat menjalankan kegiatan operasional migas yang baik. Di sisi lain, pemerintah akan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan pemberian insentif dalam kegiatan usaha hulu migas yang akan terus diupayakan. Pemirsa, Landstok kali ini kita akan membahas prediksi eksplorasi dan juga produksi migas nasional pada tahun 2021. Kemudian bentuk dukungan apa saja yang dibutuhkan SKK Migas dari seluruh stakeholder untuk menggenjot produksi migas nasional. Dan untuk membahasnya saat ini sudah bergabung bersama kita Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas, Pak Dwi Sucipto. Apa kabar Pak Dwi? Alhamdulillah, baik-baik Mas Rudi. Sehat ya Pak ya? Pemirsa. Ya, Pak Dwi, ini kalau kita bicara soal target produksi migas kita, ini kan memang selalu dikait-kaitkan dengan kebutuhan. Nah, kalau kita bicara soal 2021, target eksplorasi dan produksinya seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai 2021, maka kita juga melihat tadi kalau Mas Rudi melihat dari sudut kebutuhan, kami juga melihat dari sudut yang lain, yakni sudut kemampuan dan potensi yang ada di hulu migas Indonesia ini. Jadi kita tahu kalau kita lihat grafik produksi hulu migas di Indonesia selama ini sudah hampir 20 tahun barangkali kita berada dalam posisi decline terus-menerus, dan dengan demikian aktivitas juga demikian, aktivitas pemboran terus menurun dari waktu ke waktu. Nah, oleh karena itu kita dengan semangat 1 juta barel oil per hari di tahun 2030 itu kita merubah paradigma itu. Salah satu perubahan adalah di tahun 2021 kita mentargetkan untuk tidak lagi decline, tapi sudah mulai mendatar, karena untuk bisa naik lagi ke 1 juta maka tentu harus ada bottomnya ini, bottom baru kita ada naiknya. Oleh karena itu sesungguhnya 2021 adalah posisi sangat challenging ya untuk menahan decline ini, dan kalau kita lihat tidak decline, maka sesungguhnya katakanlah sama untuk target tahun depan, maka itu sesungguhnya sudah harus ada tambahan produksi sekitar 50.000 per hari dalam setahun itu. Dan untuk mencapai itu maka kita baru saja sudah menyelesaikan diskusi dengan para K3S untuk mendiskusikan rencana kerja 2021, dan itu kita melihat agresivitas dari para K3S untuk investasi dan beraktivitas di hulu migas juga perlu kita hargai. Kalau kita lihat dari aktivitas di hulu migas ini tahun 2021, kita lihat dari sisi kegiatan seismik 2D untuk eksplorasi, maka kita lihat ada peningkatan yang cukup tinggi, 20% meningkat dalam melaksanakan kegiatan seismiknya. Jadi ada di wilayah kerja aktif naik dari 2.969 km menjadi 3.569 km. Dari KKP yang di open area
dari 25 dari outlook 25.150. Jadi apa namanya, untuk open area nanti kita lihat hasil KKP yang lain. Kemudian untuk sumur pengeboran dari yang tadinya di 2020 ini 252 sumur, maka rencana kerja tahun 2021 adalah 616 sumur. Jadi meningkat lebih dari 2 kali lipat, peningkatannya 1,5 kali lipat dari tahun ini. Okay. Kemudian dari sumur-sumur eksplorasi dari tahun ini 21 menjadi 43. Jadi demikian juga naik 100% lebih. Workover meningkat 6,6%. Demikian juga well service meningkat 11,8%. Jadi yang paling besar dari seluruh aktivitas investasi dari semua kegiatan ini adalah di pengeboran. Jadi di drilling ini, dan ini kelihatan sangat agresif untuk tahun 2021. Ini patut kita apresiasi dari para K3S ada di Indonesia. Ini hasil komitmen kesepakatan dari penyusunan rencana kerja tahun 2021, Mas Dwi. Oke, Pak Dwi, ini kalau boleh saya simpulkan dari apa yang tadi disampaikan sama Pak Dwi, ini akan ada upaya optimalisasi di sumur-sumur yang sekarang ini aktif, tapi juga nanti akan ada sumur-sumur baru ya Pak ya, begitu maksudnya? Ya betul, ada sumur-sumur baru. Oke. Nah jadi kalau arahnya sekarang, kalau sekarang ini di sekitar 250 sampai 300-an sumur per tahun, maka untuk bisa jadi 1 juta nanti itu harus tembus di atas 1.000 sumur per tahun. Okay. Dan kalau kita lihat di sini, kita bertahun-tahun sudah menurun jumlah sumur ini sampai 2017 paling kecil sampai sekitar 100-an sumur lebih, dan sudah mulai meningkat. 2018 naik, 2019 naik, 2020 kena COVID agak turun, jadi tadinya 300-an lebih, tapi ini turun ke 250 sumur. Dan 2021 sudah mulai meningkat kembali pada tracknya di atas 600, dan ini akan terus kita dorong sehingga nanti per tahun kita targetkan adalah 1.000 sumur, dan itu adalah aktivitas yang akan menghasilkan angka 1 juta itu. Okay. Tanpa adanya kegiatan yang masif untuk pengeboran sumur, maka 1 juta itu akan sulit untuk dicapai. Oke. Saya masih ingat beberapa waktu lalu banyak yang mengatakan bahwa kenapa produksi migas kita itu terus turun atau decline itu karena memang upaya eksplorasinya itu tidak banyak, begitu? Betul. Oke, baik. Dan itulah sebetulnya yang sekarang dilakukan ya Pak ya? Ya, yang justru kita perhatian dan pemerintah perhatian betul dengan situasi itu. Maka dari sisi eksplorasi untuk bisa memperoleh giant discovery, ini upaya-upaya yang kita lakukan dari sumur-sumur eksplorasi. Seperti kami sampaikan, dari tahun ini 21 sumur untuk eksplorasi, maka tahun depan kita targetkan jadi 43. Jadi ini komitmen, ini sudah menjadi komitmen kita dengan K3S. Seismik juga gitu, dari seismik 2D dari 2.969 km menjadi 3.569. Lalu seismik 3D ini sesuai kebutuhan saja. Tahun ini 1.997 km persegi, tahun depan 1.549 km persegi. Dan satu terobosan baru, yakni di tahun 2021 ada rencana untuk melakukan seismik fibrosis 2D subvolkanik open area. Jadi subvolkanik, jadi yang di daerah gunung-gunung berapi. Baik. Selama ini seismik yang biasa, nggak kelihatan, tidak kelihatan adanya cekungan migas di sana. Nah, sesungguhnya dari pengalaman internasional dunia itu cukup besar potensi di daerah-daerah gunung berapi. Jadi makanya kita akan menuju ke sana 2021 ini, melakukan seismik fibrosis 2D untuk subvolkanik.
Dan ini akan kita lakukan untuk 1.000 km sepanjang Pulau Jawa. Kemudian satu terobosan lagi untuk eksplorasi adalah pengukuran melakukan seismik dengan pesawat terbang. Ini akan dilakukan di daerah Papua sepanjang 67.500 km. Jadi dengan kesulitan kita melaksanakan seismik biasa untuk Papua, dengan dugaan kita potensi di sana cukup besar, dengan di mana area-area sekitarnya memberikan indikasi seperti itu, maka kita akan melakukan FTG di area Papua, yakni full tension gravity untuk daerah Papua. Kemudian satu lagi terobosan yang selama ini belum dilakukan untuk kegiatan eksplorasi ini adalah Sido 3D. Ini akan dilakukan salah satu 270.000 kilometer. Ini melanjutkan processing dari seismik 2D yang dilakukan dari Jambi Merang yang lalu. Ya, ini adalah Sido 3D yang salah satu yang terbesar di Asia Pasifik. Saya kira mudah-mudahan aktivitas yang cukup masif di eksplorasi ini, khususnya untuk melengkapi pendataan dan data cekungan di Indonesia, ini akan diharapkan memberikan daya tarik kepada para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Memang investasi di eksplorasi mahal, sudah ya, Pak? cukup panjang, puluhan tahun, itu memang belum cukup, belum bergerak. Masih relatif sangat kecil. Jadi ini yang kita harapkan nanti ke depan harus kita dorong. Baik, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut, Pak Dwi. Ini menarik sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali.